Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama kelas SMF dengan beranggotakan 2 orang. Yang pertama Ahmad Bayaki Arafat dengan nomor NIM 1022000115, dan teman saya yaitu Victor Alan Gumara dengan nomor NIM 1022000115. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hukum dagang atau hukum tinjauan umum dagang. Hukum tinjauan umum dagang. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian saya, dan di sini materinya dibagi menjadi 2, yaitu antara saya dan teman saya. Bagian saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian hukum dagang, sejarah terbentuknya hukum dagang di Indonesia, serta hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya, Victor Alan Gumara, yaitu prinsip-prinsip hukum dagang serta sumber hukum dagang. Baik, saya akan memulai dari saya. Pengertian hukum dagang. Apa itu pengertian hukum dagang? Secara etimologis, hukum dagang berasal dari 2 kata, yaitu hukum yang berarti peraturan atau aturan, dan dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan dari jual beli atau niaga. Yang dapat disimpulkan dari secara etimologis, arti dari dagang tersebut, maka secara istilah, hukum dagang berarti peraturan yang mengatur bagaimana orang, badan hukum atau subjek hukum dalam jual beli untuk memperoleh keuntungan. Jadi, di sini apa sih pengertian hukum dagang? Sebenarnya yaitu hukum dagang ini adalah mengatur segala sesuatu agar segala sesuatu itu teratur sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak yang melakukan dagang atau perdagangan. Di sini hukum dagang sangat berpengaruh atau sangat berpengaruh sekali, karena dari hukum dagang ini maka akan terciptanya suatu ketertiban itu sendiri. Dan dari pengertian hukum dagang tersebut, sebelum adanya hukum dagang tersebut, terdapat sejarahnya yaitu dari Eropa. Dan adapun perkembangannya, hukum dagang ini adalah dimulai sejak abad pertengahan, kira-kira tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Pada tahun itu di Eropa, hukum dagang masih belum sepenuhnya diterapkan, karena masih menggunakan hukum dagang sesuai daerah masing-masing. Dan lambat laun pada tahun 1808 di Perancis. Di samping itu, Perancis membuat suatu undang-undang hukum dagang yang dimana bernama Code Civil yang mengatur hukum perdata Perancis atau hukum dagang tersebut. Dan kemudian Perancis membuat lagi suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri, yakni Code de Commerce. Kemudian lambat laun kodifikasi hukum Perancis itu dibuat, yaitu pada tahun 1800 ini, yakni yang dikodifikasi adalah kitab undang-undang Code Civil dan Code de Commerce yang kemudian dinyatakan berlaku di Nederland. Dan ini adalah dikodifikasi oleh Belanda itu sendiri atau Nederland, karena pada waktu itu Nederland atau Belanda merupakan jajahan Perancis yang memulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1808 sampai dengan 1838. Dan setelah itu, setelah dikodifikasi, usulan kitab undang-undang hukum dagang Belanda
ini kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda pada tahun 1838. Dan pada akhirnya berdasarkan ayat konkordansi yang ada di Belanda, maka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini kemudian berlaku di Indonesia melalui pengumuman dengan publikasi tanggal 30 April 1847. Namun secara resmi hukum ini atau hukum dagang tersebut berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah melalui proses itu, kemudian Indonesia merdeka. Tapi dari Indonesia merdeka ini tidak merubah apa-apa. Tetap hukum dagang asli Belanda tetap ada. Menurut pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Peninggalan Belanda tetap berlaku di Indonesia sampai saat ini. Maka dapat disimpulkan bahwasannya hukum dagang itu tidak tercipta langsung oleh di Indonesia, melainkan melalui beberapa tahap dari pemerintah negara-negara lain, seperti Perancis, Italia, dan negara Eropa lainnya, sebelum datang ke Indonesia. Dan hukum dagang asli itu dari Romawi pada tahun 1000 sampai 1500 Masehi, tahun yang 1500 Masehi tersebut, yang kemudian dikodifikasi oleh Belanda hasil dari hukum dagang Prancis tersebut, yaitu Kode Civil sama Kode de Commerce. Kemudian hubungan KUH Perdata dan KUHD atau hukum dagang. Dalam hukum dagang, KUHD merupakan hukum perdata khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan hukum perdata umum. Bagian khusus ini dalam bahasa Latin disebut dengan lex specialis derogat lex generalis, yang artinya hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang umum. Dalil tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang berbunyi. Berarti kata lex specialis derogat lex generalis ini memiliki bunyi dari undang-undang 1 KUHD yang berbunyi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh daripadanya. Dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Begitulah kira-kira bunyi dari pasal 1 KUHD KUHD. Jika demikian halnya, dari lex spes derogat legi general ini maka dengan demikian dalam hal ada dua ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama. Dengan demikian tersebut, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan satu, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru, atau dengan sebutan bahasa dari mereka atau dari Belanda tersebut adalah dengan nama Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek. Dan apabila dicermati secara seksama, yang sudah saya bicarakan, yaitu memiliki hubungan yang sangat erat, Kitab Undang-Undang Perdata ini memiliki sifat tersendiri. Kiranya dapat dikemukakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah ketentuan umum genus yang bersifat umum dalam mengatur hubungan dunia usaha. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ketentuan khusus spesies bagaimana mengatur dunia usaha, yang artinya bersifat khusus. Maka dari itu, hubungan dagang tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hukum perdata satu sama lain. Dan kemudian terima kasih atas presentasi dari saya, yaitu Ahmad Bayaki Arafat, dengan nomor NIM 1022000115. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Victor Alan Gumara, dengan nomor NIM 1022000108, dengan menjelaskan tentang prinsip hukum dagang serta sumber hukum dagang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Victor Alan Gumara, NIM 1022001008, akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Baihaqi. Poin saya itu poin prinsip dagang dan juga sumber hukum dagang. Bahwasannya prinsip dagang yaitu ada 4 ya. Ada 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar sangat terkenal dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama yaitu prinsip dasar tentang kebebasan berkontrak. Bahwasanya di prinsip ini perdagangan internasional itu karena sistem hukum dalam bidang hukum dagang mengakui adanya kebebasan para pihak membuat kontrak-kontrak dengan secara internasional. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas dan dapat meliputi untuk melakukan jenis-jenis kontrak. Yang kedua itu prinsip dagang berprinsip dasar pada Sundsvarda. Prinsip ini bahwasanya dasar yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dapat dilaksanakan. Jadi kontrak yang sudah ditandatangani itu harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara itikat baik. Yang ketiga itu prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahwasanya di dalam prinsip ini, prinsip penggunaan arbitrase kelihatannya terdengar agak ganjil. Namun demikian, pengakuan dari Goldstein menyebut bahwa prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat, karena beliau dalam perdagangan internasional itu forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Dari 3 prinsip tersebut yaitu ada yang terakhir yaitu 4 prinsip kebebasan komunikasi. Selain dari 3 prinsip tersebut telah diuraikan di atas, terdapat prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yakni prinsip kebebasan untuk berkomunikasi. Lanjut ke poin yang ke-5 yaitu sumber hukum dagang. Bahwasanya sumber hukum dagang ini berlaku dalam lalu lintas perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang telah dikodifikasikan maupun ada di luar kodifikasi. Dari pengertian hukum dagang tersebut dapat diketahui bahwa sumber hukum dagang ini berasal dari aturan hukum yang telah dikodifikasikan, dan ada pula yang di luar kodifikasi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.